Kepada para jamaah Masjid Nasional Surabaya, kami beritahukan bahwa pada malam hari ini silakan kita bisa mengikuti ngaji bersama, kajian Rabu malam bersama Kiai Haji Ma'ruf Fauzi, dengan tema pada malam hari ini adalah meneruskan jihad para kiai. Sekali lagi kepada para jamaah yang masih berada di tempat sholat, silahkan menuju ke tempat ruang tengah guna mengikuti kajian pada malam hari ini dengan tema meneruskan jihad para kiai bersama narasumber kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala kulli rasulina risalah. Para pemirsa, para pendengar dan juga para jemaah Masjid Nasional Surabaya, puji syukur alhamdulillah pada malam ini hari Rabu 25 Oktober 2023 kita dapat bertemu kembali bermuajah bersama dalam rangkaian kajian Rabu malam pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita membawa keberkahan, membawa maslahah dan juga menambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Allahumma salawat dan salam kita limpahkan ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan petunjuk bagi seluruh umatnya. Para jamaah, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, untuk ngaji pada malam hari ini bersama Kiai Haji Ma'ruf Fauzi dengan tema yaitu meneruskan jihad para kiai. Marilah kita buka acara ngaji kita pada malam hari ini dengan membaca bersama suratul Fatihah. Selama 30 menit ke depan kita akan mendengarkan bersama ngaji bersama Kiai Haji Ma'ruf Fauzi. Nanti ada sesi tanya jawab. Jika masih ada waktu, langsung ditutup dengan doa. Al-waktu tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratul kurma wal afadil ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar. Alhamdulillah, karena tidak terlalu jauh dari 22 Oktober, maka kita akan membahas tema berkaitan dengan jihad. Resolusi jihad itu dikeluarkan oleh para kiai, Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan beberapa kiai yang lain tepat pada 22 Oktober 1945. Hari ini sudah resmi menjadi Hari Santri. Kalau dulu resolusi jihadnya itu sudah jelas, ada yang namanya penjajah. Hari ini penjajahnya tidak ada. Lalu apakah kemudian kita tidak ada tugas jihad? Ada juga yang kemudian dengan kata-kata jihad ini terperangkap pada satu pemahaman yang kurang tepat. Akhirnya apa? Hampir kebanyakan orang-orang yang terdampak teroris dikarenakan kesalahan di dalam memahami makna jihad. Akhirnya ketika membunuh sesama muslim dengan menyebut Allahu Akbar, mengatasnamakan jihad. Ketika kemudian orang tidak bersalah, lalu kemudian dihunus dengan pedangnya, mengucapkan la ilaha illallah atas nama jihad. Sekali lagi bukan seperti itu. Makanya kemudian kita memahami jihad terlebih dahulu. Kemudian apa bagi kita sekarang ini?
makna jihad. Pertama, dulu Nabi oleh Allah selama di Mekah tidak boleh melawan. Bisa dibayangkan ketika Nabi berada di dalam kota Madinah yang umat Islam masih sedikit, kok melawan? Telas wassalam. Makanya selama di Mekah 13 tahun Nabi oleh Allah diperintah melalui ayat ini, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian akan mendapati ujian selama berada di Mekah ini, baik hartanya diembargo ataukah raganya yang disakiti, tetapi oleh Allah ini, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Nabi diperintah tidak boleh melawan. Baru ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, saat itu kemudian ada beberapa kaum musyrikin dari kota Mekah yang masih mengejar Nabi, masih mengganggu Nabi. Baru Allah izinkan ini, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan oleh Allah untuk berperang melawan, dikarenakan Nabi dan para sahabat terus-menerus dianiaya. Sekali lagi, syariah di dalam perang, syariah Islam kita berkaitan dengan perang, itu membela diri. Tidak ada ceritanya orang-orang di luar agama kita oleh Nabi diserang dulu, tidak ada ceritanya. Nabi punya tetangga orang Yahudi, Nabi juga berdekatan kampungnya dengan orang Nasrani, tidak ada ceritanya oleh Nabi diperangi dulu, kecuali kalau mereka memerangi dulu. Makanya dulu ketika Pak Karno sudah proklamasi 17 Agustus itu, penjajah tidak rela kalau Indonesia merdeka. Mereka datang mau menjajah. Karena mereka mau menjajah lagi, dilawan oleh kiai-kiai kita, oleh arek-arek Surabaya. Bukan hanya Surabaya, nanti ada beberapa bukti sejarahnya. Kemudian perang di dalam agama kita pun juga ada aturannya, Pak. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Kalau memerangi orang di dalam ajaran, di dalam ajaran, di dalam agama Allah, memerangi orang yang memerangi kita, Pak. Wala ta'tadu, dan jangan melewati batas. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan. Itu aturan itu, Pak. Jadi sekali lagi, di dalam agama kita, perang itu ada etikanya, ada aturannya, ada tata caranya. Kemudian perang itu harus seizin pemimpin negara, Pak. Kalau ada pemimpin negara tidak mengizinkan, boten saged. Makanya dulu ketika ada peristiwa sekitar tahun 2000, baik di Poso ataupun di Maluku niku, awalnya kan satu orang dengan yang lain niku terjadi pertengkaran, Pak. Kebetulan berbeda kampung, kebetulan beda agama. Karena ini kemudian bertengkar, akhirnya keluar isu perang agama. Gus Dur bilang tidak ada perang di dalam Indonesia, maka tidak bisa disebut jihad karena pemimpinnya melarang, Pak. Atau juga dulu yang terjadi dengan saudara-saudara kita di GAM tapi sudah tidak ada, ketika negara melarang berperang maka sudah bukan jihad itu, karena jihad itu ada perintah tertinggi dari pemimpin negara. Makanya dulu kalau ada yang berangkat atas nama Laskar Jihad, tidak betul itu, karena negara melarang terjadinya perang di dalam negara. Niki luar biasa ayat niki. Allah ayat niki dawu fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Kalau ada dari mereka yang di luar agama kita, non muslim, di luar agama kita ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan.
Mereka ini membiarkan kita dan tidak memerangi kita, serta mereka mengajukan damai dengan kita. Fama ja'alallahu lakum alaihi sabila. Allah tidak beri sedikit pun jalan kepada mereka, apakah menahan mereka apalagi membunuh. Sekali lagi, semua agama yang ada di negeri kita masih ingin bertetangga dengan kita, Pak. Masih mau bersahabat dengan kita, Pak. Tidak boleh diganggu. Ayatnya jelas. Makanya kalau kali panjenengan, kalau ada orang tiba-tiba menyerukan jihad, perang, bunuh orang, sekali lagi di dalam Al-Quran itu, Pak, isinya tidak perang melulu, Pak. Loh, ini ada perintah untuk kemudian menjaga ketika ada di antara yang tidak memerangi kita. Bahkan niki ayatnya lebih tegas, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Muhammad, kalau mereka yang dulu musuh-musuh Nabi itu condong pada damai, Nabi harus condong pada damai. Jadi sekali lagi, inilah yang kemudian dari sebagian saudara kita, ayat-ayat yang berkaitan dengan damai tidak disampaikan, Pak. Pengen ini ku mateni tok mawon. Pun ngeten mawon, sing pengen perang monggo kita antar ke Palestina, Pak. Kalau ngantar sampai Juanda mawon, ini pesawatnya nggak boleh diambil. Jenenge mengantar kan tidak harus kutu nyampe kan. Tapi bagaimanapun saudara kita yang di Palestina, semoga oleh Allah diberikan kedamaian, diberikan ketentraman, dan dikembalikan Masjidil Aqsa kepada umat Islam di sana. Sekali lagi, Pak, kalau negerinya sedang negeri perang, silahkan pakai ayat perang, Pak. Tapi tolong kalau negerinya negeri yang aman damai, jangan pakai ayat perang di negeri yang aman. Niku namini menyulut niku, Pak. Menyulut nopo niku? Provokasi, leres. Nek menyulut rokok boten nopo-nopo, tapi jangan di masjid, Pak, terus takmir gitu. Tapi ten mriki ahli ru'yah nggih. Alhamdulillah ahli ru'yah. Kalau yang merokok namanya ahlul hisab, Pak. Ahli hisab, menghisap rokok maksudku. Niki Gus kita, Gus Bahak, penampilan ciri khasnya Gus Bahak niku rambutnya sedikit diperlihatkan. Makanya kalau niru didik-didik masih ilmu ini gak bodoh. Sing penting enten sing ditiru ngoten mawon. Ten hadis niki ada 3 esensi, ada 3 hakikat yang disebut oleh Nabi. Hakikat muslim niku nopo? Hakikat muslim itu orang yang dengan mulutnya tidak gampang mencaci maki orang lain. Seorang muslim yang punya tangan, tetapi tangannya boten damel kaplokan, boten damel ninju, boten damel menyakiti orang. Kemudian orang yang berjihad, hakikat jihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya, orang yang berhasil mengalahkan nafsunya. Niku jihad. Terus hari ini, andaikan kemudian tidak ada musuh yang berperang, enten nafsu yang paling dekat dengan kita, Pak, yang harus kita lawan, Pak. Panjenengan mau bekerja aras-arasan, lawan niku, Pak, nafsu niku, Pak. Panjenengan bangun subuh berat, lawan nafsu niku, Pak. Semua ibadah, kita pernah mengkaji tema ini di salah satu waktu yang lalu. Semua ibadah niku melawan nafsu, Pak. Panjenengan mau sholat melawan nafsu niku, panjenengan mau puasa melawan nafsu. Ada satu ibadah sing ibadah niki nyeneng no nafsu, Pak. Nopo? Nikah, Pak. Nikah niku nafsune seneng dadi ibadah. Enten sing dereng nikah nopo boten, Pak? Yang belum dapat jodoh, apakah karena perjaka atau duda, saya doakan semoga mendapatkan jodohnya. Niki sing jawab kok pun sing gak ada bojo nih, Pak. Nggih boten napa-napa, kok karo bojone ngoten mawon. Nah, niki, Pak. Niki ketika Belanda saat niku mereka datang, sanes Belanda ini, Nica.
Nica niki Netherlands Indies Civil Administration. Boten kula ulan kuatir Inggris kula kada sing keliru Pak. Riyen nate belajar kursus bahasa Inggris cuma boten tahu. Belanda niki dan sekutu mereka ndak mau Indonesia merdeka, lalu mereka datang. Niki kapalnya niki berlabuh ke bandara ke ujung Pak, Perak. Kapalnya niku ten mriku. Nopo gak ketatap Suramadu dereng enten Pak. Riyen dereng enten Suramadu, tetes tasik sakit lewat wirawiri ten mriku. Terus yang Madura Pak. Kapal niki sebelum berlabuh ke bandar ke dermaga ujung niku mampir ke Kamal Pak, ke Madura, ke dermaga Madura. Cuma kapal niki dan juga tank-tank niki oleh orang Madura dihadang Pak. Apa pakai senjata? Boten. Apa pakai celurit? Boten. Pakai nopo? Pakai timbangan Pak. Kata orang Madura, mau di kilo berapa itu kapalnya itu Pak? Akhirnya londo gak wani mlebu Pak. Timbangannya kapalnya dipredeli, timbangannya besinya niku kemudian dilowakkan, akhirnya gak wani Pak. Nah, makanya ada yang mengatakan satu-satunya pulau yang tidak dijajah oleh Belanda di Madura niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten sing Madura napa boten Pak? Aduh nek boten enten berarti kula piyambakan niki. Niki yang kemudian proses keluarnya jihad niku Pak. Proses keluarnya fatwa jihad. Pertama niki Pak Karno setelah tahu bahwa penjajah niku datang lagi, Pak Karno niki bertanya hukum kepada Mbah Hashim, kakeknya Gus Dur, Tebuireng. Bagaimana hukum mempertahankan kemerdekaan? Mbah Hashim menjawab dengan 3 poin Pak. Menjawab 3 poin. Tapi niki replika, niki bukan tulisan aslinya, bukan replika. Terus ngeten, hukumnya memerangi orang kafir yakni penjajah, yakni ini penjajah dan sekutunya niku yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardu ain, wajib lawan Pak. Karena sampun merdeka berpuluh-puluh tahun terus kok pingin menjajah lagi, wajib dilawan niku sesuai ayat yang kedua tadi. Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan selama melawan Nica serta komplotnya, yakni komplotannya saat niku juga dari beberapa negara penjajah adalah mati syahid. Niki keluar fatwa niki keluar tanggal 11 September 45. Setelah kejadian niki Mbah Hashim mengumpulkan para kiai, tempatnya niku ten Bubutan Gang 6 nomor 1 Pak. Saking Undina ini saking pahlawan niku kan ada 2 arah ke selatan. Niku sing enten pos polisi nih di sebelah pahlawan niku kan enten 3 ruas jalan gitu. Sing paling barat niku jalur tunggal, niki yang sebelah timurnya sing tengah. Sing lurus saking kantor gubernur. Tapi sing sanes kiri Pak, yang tengah. Panjenengan lurus mawon enten Bubutan Gang 6. Saat niki jadi kantor NU Surabaya. Di depannya niku enten resolusi jihad ini Pak. Riyen para kiai berkumpul di sana. Para kiai jihad di sana. Kalau wingi dirawi presiden kan, para petinggi negara kita waktu hari Ahad, hari Minggu kalau wingi. Pun di mana letak makam para syuhada? Makamnya enten ten Kusuma Bangsa. Ten Kusuma Bangsa. Niku nek panjenengan sekali-kali berjalan lewat di sana, panjenengan doakan para syuhada. Karena nopo kita nikmat hari ini ada pengorbanan syuhada dulu. Nuwun sewu. Tahun 60-an Pemkot Surabaya niki mau membangun taman hiburan rakyat Pak.
Lalu pemerintah niki datang kepada Kiai Ridwan, niki beliau Kiai Ridwan niki beliau Kiai Ridwan, makamnya ada di tembok, di makam tembok. Para pejabat Pemkot saat itu bertanya kepada beliau, Kiai, kami mau membuat taman hiburan rakyat, sebaiknya diletakkan di mana? Beliau menjawab, letakkan di depan makam pahlawan. Para pejabat Pemkot ini ketawa, Pak. Kiai, ini kami mau mencari hiburan kok di depan kuburan. Coro Surabaya sing genah kan kira-kira ngoten nek Surabaya. Lalu Kiai Ridwan jawab, Pak. Jawabnya Kiai Ridwan terus pundi gitu. Bangun taman hiburan itu di depan makam syuhada supaya anak cucu kita tahu, nanti anak cucu kita bisa mendapat hiburan, bisa tertawa, bisa bahagia. Di depannya ada pengorbanan nyawa para syuhada. Terus nek panjenengan sampun tumbas laptop ten high tech, panjenengan sampun tumbas print-printan ten daerah mriko, doakan Pak niku Pak syuhada niku Pak. Tidak ada syuhada yang berjuang mengorbankan nyawanya, Pak. Hari ini kita belum tentu senikmat seperti ini, Pak. Terus sekali lagi, makamnya ada di makam Kusuma Bangsa, makanya di area makam niki nama-namanya betul itu kuburnya ini tidak dikenal sinten gitu. Nek pingin kenalan gitu digali. Sementara Pak nuwun sewu, satu-satunya perang niki Pak, satu-satunya perang yang jenderalnya terbunuh cuma ten Surabaya Pak. Jenderal Malabi niku terbunuhnya niku pas di Jembatan Merah Pak. Pembunuhnya namanya Harun Pak. Padahal aturan PBB, aturan perang, jenderal nggak boleh dibunuh. Keliru nih jenderal niki tan Surabaya Pak. Mungkin kepethuk bonek nih. Mungkin ketemu arek Surabaya nih. Dibom Pak. Jadi mobilnya niku diberi bom niku. Bom cokotan niku. Meledak mati Pak. Kuburan itu pundi? Jenderal Malabi niki kuburan itu penilih. Kuburan gede-gede, cor-coran nih. Tapi nek jenengan pengen ziarah, mending ziarah ke makam orang tuanya masing-masing. Kecuali nek panjenengan pengen uji nyali, boten nopo-nopo terus. Tapi lah nopo uji nyali? Ya, uji nyali boten usahakan kuburan Pak. Kemana? Kan bojone piyambak, wani nopo boten jenengan? Nek kula karuan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki. Sak niki pun boten enten perang Pak. Terus pun di jihad kita niki mencari ilmu Pak. Niki ayatnya Allah dawuh, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak seyogyanya umat Islam niku berangkat perang semua. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada di antara umat Islam itu satu kelompok yang kemudian mereka berangkat mencari ilmu, ngaji, kalau masih muda di pesantren, dan yang lain yang terpenting dan meriku adalah ilmu yang dengan ilmu niku mengantarkan panjenengan lebih semangat beribadah Pak. Terus ilmu yang menjadikan semangat beribadah bukan mesti ilmu agama. Boleh jadi panjenengan yang ahli di bidang kedokteran, semakin yakin dengan ilmu kedokterannya lalu mendekatkan diri kepada Allah, pun leres niku. Panjenengan ada ilmu perbengkelan, ada ilmu pembangunan, ada ilmu napa mawon, yang dengan ilmu itu kemudian mengantarkan semakin dekat ibadah kepada Allah. Gini, itu yang kemudian jihad mencari ilmu. Niki Pak, niki zaman kulo cilik, tapi sanes foto kulo lagi sanes. Niki gambar orang yang mondok itu biasanya nangis niki Pak. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu Allah,
maka hakikatnya orang tersebut berada di dalam jalan Allah sampai dia kembali. Maka ini panjenengan ten masjid di samping niat ibadah, niat mencari ilmu, Pak. Atau biasanya yang di Surabaya niki kathah nggih teng kantor-kantor niku waktu jam istirahat zuhur niku biasanya enten kajian-kajian kultum niku juga mengatakan niatkan mencari ilmu. Kemudian jihad niku tidak harus berperang ya, tetapi juga enten dengan tutur kata, dengan berinfak di jalan Allah lan sak piturutipun. Mangkane nek nulis status kira-kira nulis status sing sae. Napa mengutip ayat, napa mengutip kata bijak sing sekiranya mengajak orang lain untuk berbuat baik. Niku juga bagian dari jihad, Pak. Tutur kata ataupun tulisan niku. Nek nulis status jangan nulis status yang buat orang tersinggung, Pak. Misalnya panjenengan nulis status ten WA, tonggo sing situ iki gak kena pancen. Kok enten tonggone panjenengan yang bukan panjenengan tuju moco niku tersinggung. Iki aku lah tonggone, berarti nulis aku ini. Padahal maksudnya bukan. Nggih, makanya kalau kali panjenengan sakniki sering orang niku ket zaman medsos niki yang baperan niku kada. Makanya lebih dihati-hati kalau membuat status. Semantan ugi ketika bekerja ten hadis niki, ten hadis riwayat Imam Tabrani niki, ada seorang yang kemudian mereka niki bekerja, kata Nabi, kalau dia keluar dari rumah untuk menghidupi anaknya, dia bekerja mencari rezeki untuk orang tuanya yang sudah tidak mampu, untuk menghidupi diri dan keluarganya, maka nyambut damel niku pun jihad fisabilillah. Makanya panjenengan yang tiap pagi berangkat makaryo niku sampun jihad niku. Cuma orang-orang kita niki beda-beda keluar pagi niku. Ada satu hotel niku dihuni beberapa suku. Suku pertama yang keluar niku orang Jawa, Pak. Kajengetan pundi? Orang Jawa golek kerjaan. Orang Jawa niku kalau keluar nopo golek kerja, cari pekerjaan. Pokoknya sing sekiranya gak nganggur. Lalu kemudian ada orang kedua saking Padang niki, Pak. Mau kemana? Cari makan. Orang Padang niku terang-terangan cari makan. Makanya mereka ada warung Padang, Pak. Lalu kemudian orang ketiga, niki apa namanya dari Jakarta niki, Pak. Mau kemana? Cari uang. Pun cetho niki cari uang nih. Yang keempat orang Madura, Pak. Mau kemana? Cari besi tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Atus niku wau lho, Pak, tengi londo niku. Ini kita mau nganu apa ini, tapi kan besi tua kan kita tetap dados yotro, Pak. Tetap bisa digunakan untuk nafkah keluarga. Apapun niku, yang penting rezekinya rezeki halal. Apakah atas nama kerjaan, apakah disebut mencari uang atau untuk makan nopo mawon, selama yang didapat niku rezeki halal niku adalah jihad di jalan Allah menghidupi keluarga. Niki, Pak, niki yang menjadi dalil bahwa jihad niku tidak harus membunuh orang. Jihad niku tidak harus mengangkat senjata. Ketika Sayyidah Aisyah beliau bertanya, "Alan nisa'i jihad, wahai Nabi, apakah perempuan masih berkewajiban berjihad?" Nabi jawab, "Na'am, iya betul. Alaihinna jihadun la qitala fih." Bagi para wanita itu ada kewajiban berjihad tanpa membunuh. Jihad tanpa menghunuskan pedang. Nopo? Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Sejak bojo kula sumerep hadis niki, Pak, ngejak terus, Pak, haji dan umrah, Pak. Makanya panjenengan kalau mengajak istrinya ketika haji ataupun umrah niku sekali lagi bagi perempuan tingkat masyaqqahnya, tingkat beratnya niku adalah setara dengan jihad, Pak. Apalagi ketika melewati ruko-ruko dan Mekah Madinah niku, Pak.
Niku godaan ibu-ibu luar biasa. Godaan nopo? Telonjo, godaan shopping, Pak. Tumbas-tumbas nih. Nah, jadi sekali lagi ikut jihad. Tidak hanya itu, kalau kalipan jenengan juga bisa dengan membantu fakir miskin, Pak. Niki malah riwayat Imam Bukhari dan hadis niki. As-sa'i 'alal aramil wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang banyak membantu menanggung hidup fakir miskin. Kalau kali panjenengan kalau tidak bisa, kalau di Indonesia niki namanya panti asuhan, Pak, luar biasa itu. Luar biasa pengorbanannya. Nek boten saged ke paling tidak donatur tetap lah, Pak. Napa bulanan, nek mampu bulanan monggo silahkan bulanan. 6 bulanan monggo. Setahun sekali. Giroto kebangetan nih setahun sekali. Dia paling boten setahun 2 kali ngoten lah. Setengah tahun sepindah. Maka nilainya seperti jihad fisabilillah. Terakhir, kula kali panjenengan yang setara dengan jihad, meskipun hari ini kita tidak menghadapi perang, tetapi pahalanya niku di atas jihad, namine zikir. Maka nih kalau kali panjenengan enten Al-Akbar, enten Kiai sinten wonten zikir bersama derekaken, enten solawatan Habib Syekh jenengan rawuh, enten majelisnya Kiai Asrori Al-Khidmah jenengan der. Kenapa? Ketika Nabi ditanya, hamba siapa yang paling mulia kelak di akhirat, Nabi menjawab, adzakirunallah wadzakirat katsira. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan jumlah zikir yang banyak. Apakah lebih mulia daripada orang yang berjihad? Lebih tinggi di atasnya, terpaut 1 tingkat dari orang yang berperang di jalan Allah. Maka nih sekali lagi monggo kalau kali panjenengan ngelampai niki, negaranya tetap dijaga, negaranya tetap aman, damai, tentrem ngeten niki. Sebab untuk meraih pahala besar cukup diantaranya dengan berzikir, dengan mencari ilmu, kemudian dengan membantu fakir miskin, dan beberapa hal lain yang wau sampun kula terangaken. Enten waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab, saya persilakan. Beliau niki sederek lawas niki, ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 boleh ya? 2 pertanyaan. Double, triple. Mohon maaf Kiai. Yang pertama, kenapa ilmu itu menjadi penting? Maka menjadi singkat. Yang kedua agak sederhana yaitu sekarang lagi viral musik menjadi haram. Mohon penjelasan. Terima kasih. Matur nuwun. Terus pundi terkait dengan ilmu menjadi penting, ngeten. Ada satu riwayat dari ulama kita niki disampaikan oleh Imam As-Subki. Ada satu imam namanya Imam As-Subki. Sekedap supados kula kali panjenengan tidak terlalu jauh, tidak terlalu melebar. Enten mekaten, midadul ulama afdol min damis syuhada. Okay. Tulisan ulama, tulisan pena, tulisan tinta dan buku niku karya kitab para ulama jauh lebih utama daripada darahnya orang mati syahid. Sekali lagi, ilmu lebih tinggi derajatnya daripada berperang, daripada dengan cara membunuh. Kenapa? Karena Pak, yang namanya ilmu niku akan bertahan ribuan tahun. Panjenengan semerap imam kita namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku wafat tahun 204 Hijriah. Beliau niku penulis kitab, pendiri madhab Syafi'i. Sakniki Pak sampun 1200 tahun, ilmunya masih tetap Pak. Berarti betul
ilmu dengan darah jauh masanya niku jauh lebih tinggi, lebih abadi ilmu. Darah selesai, perang selesai pun, tapi ilmu akan kemudian melewati lorong waktu sampai ribuan tahun pun. Kemudian saat niki ya nopo dengan musik. Sekedap kalau sedikit perlu menjelaskan karena niki penting diutarakan terus Gus Bahak. Ngeten, kita lihat terlebih dahulu. Apakah di zaman Nabi niku enten musik? Enten, Pak. Kita lihat riwayatnya niki hadisnya. Wonten hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi niki pernah rawuh berjumpa dengan perempuan-perempuan wanita dari kabilah Bani Najjar di Madinah. Mereka menabuh terbang lalu mereka bersyair. Nahnu jawarin min Bani Najjari ya habbaga Muhammadun bin Jari. Nabi tahu, sungguh Allah tahu kalau aku mencintai kalian. Terus ketriin terbangan niku pak pun enten di zaman Nabi. Lalu bagaimana? Ada ulama yang mengharamkan musik. Oh, kita runtut Pak, kita lihat niki riwayatnya niki. Dulu setelah Islam niki dibawa ke Baghdad, ke negeri Syam, ke negeri Mesir. Saat itu negeri-negeri tersebut di bawah jajahan Romawi kali Persia. Ketika sahabat datang ke negeri itu, mereka yang pakai musik niku Pak kali mendem Pak, dihiasi dengan perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan yang nopo niku jenenge. Kalau gak bisa membahasakan Pak. Nggih pokoke ngoten niku. Lalu para ulama keras, musik haram, musik mungkar. Tapi sebentar dulu, yang tidak diterima oleh para ulama niku yang dimaksud musik niki Pak. Musik yang sudah kecampuran dengan kemungkaran, dengan semlehoi ngoten niku, dengan mendem cara sakniki nuwun sewu nggih sing garakno jingkrak kali buka aurat niku Pak. Sementara sing tabuh rebana niku tetep niku Pak, ndak ada kemungkarannya niku. Apakah boleh ditabuh di masjid? Nah, niki kula sampaikan riwayat niki terkait supaya kula kali panjenengan tidak salah faham. Apakah ada riwayatnya? Enten Pak, enten riwayatnya. Nah, niki dan mriki ada satu hadis niki Nabi dawuh a'linun nikah, undang orang lain dalam pernikahan, jadikan akad nikahnya di masjid, wadribu alaihi biduf, lalu tabuhlah terbang itu di dalam masjid. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama kalau di dalam masjid itu boleh menabuh terbang, syaratnya setunggal, jangan mengganggu orang sholat. Makanya kalau ada akad nikah disertai dengan tabuh terbang di luar waktu sholat Pak, apa jam 9 pagi, jam 10 pagi, atau nanti malam sekalian selesai sholat isya. Sekali lagi dari hadis niki Imam Ibnu Hajar dawuh, hadis ini adalah isyarat diperbolehkannya menabuh terbang di dalam masjid. Sekali lagi niki pancen khilafiyah. Ini beda pendapat antara yang membolehkan dengan yang tidak. Tetapi di negeri kita sampun condong lebih banyak menerima. Tapi kalau boten semerep ten al akbar niki kalau ada akad nikah nopo enten terbangane nopo boten. Berarti ten mriki tidak boleh. Pun leres boten masalah. Pun leres, tapi andaikan di masjid lain, misalnya di masjid kampung ataupun di dekat rumah kita, kok enten yang menabuh terbang, boleh. Ada dua pendapat. Sing boten pantes niku Pak, kalau itu bukan masjid di wilayah kita lalu dibilang mungkar. Nah, niki lah boten pantes, kecuali kalau masjid di wilayahnya sendiri. Tapi neten mriki biasanya di tempat resepsionisnya.
di tempat resepsi pernikahan biasanya nopo ten nginggil niku enten niku. Nopo namine organ tapi tidak sampai mengganggu. Cuma kalau di akad, saat akad nikahnya niku tidak ditabuh gitu. Sekali lagi biasanya pas nopo ten nginggil nopo ten pundi niku baru enten resepsi pernikahan ten masjid niki kula nate niku ada musik tetapi tidak terlalu banter, tidak terlalu keras. Ya intinya sekali lagi yang tidak diperbolehkan niku nek sampai mengandung kemungkaran niku. Keranten sampun 6:30 dan sebentar lagi sudah sholat isya, maka kita akhiri dengan berdoa. Pertama, mugi-mugi negeri kula kali panjenengan oleh Allah dijadikan negeri yang aman, damai dan tentram. Untuk Palestina kita berdoa meminta kepada Allah. Dulu di Israel niku Pak ada pernah seorang perdana menteri namanya Yitzhak Rabin. Niki pernah ingin berdamai dengan Yasir Arafat yang kemudian difasilitasi oleh Bill Clinton. Pun kajengi tanda tangan Pak. Pun mau berdamai Israel dengan Palestina. Tapi enten satu warga dari Israel niku nembak Yitzhak Rabin, ditembak pun isdet. Setelah niku kemudian sampai sekarang tidak berkesudahan. Makanya mugi-mugi di Palestina kalian Allah tetap diberikan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan mugi-mugi berakhir peperangan di sana, dan pulau kali panjenengan di negeri ini dilimpahkan kedamaian, ketentraman, anak kita dijadikan ahli ilmu, ahli ibadah, kulo kali panjenengan pinaringan sehat walafiat, rezeki ini lancar setoyo, saged tumindak haji lan umroh lan nikmat-nikmat lintu. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.